Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan membahas dari sekian banyak orang yang berkehidupan sederhana atau berkehidupan berkecukupan menganggap bahwa ketika kita menjadi seorang kaya atau berkehidupan sebagai orang kaya, maka kita akan hidup bahagia dan tidak memiliki problem sedikit pun. Pemikiran seperti ini harus diluruskan. Apabila seseorang menjadi seorang kaya kemudian tidak disertai dengan iman, maka kekayaan itu bisa menyeret kita ke hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kekayaan bisa menyeret kita dengan kesombongan apabila tidak disertai dengan iman. Kenapa saya katakan demikian? Saya orang berpengalaman, kalau berpendidikan maka pendidikan saya kurang. Tetapi kalau pengalaman, ya syukur alhamdulillah, saya sebagai tukang bangunan dan rumah yang saya kerja rata-rata yaitu rumah orang kaya. Dan disitulah saya mengambil pelajaran ketika saya bekerja di rumah orang kaya, bahwa tidak semua orang kaya memiliki daripada sifat yang seharusnya dia lakukan, yaitu berakhlak yang baik, ataukah kekayaan itu tidak dia gunakan kepada semestinya, yaitu ketika seseorang kaya tidak boleh sombong dan dia harus berakhlak baik dan harus saling berbagi kepada sesama manusia. Tetapi kenyataannya yang sering saya alami, ini saya bahas ini agar orang-orang yang berkehidupan sederhana atau berkehidupan berkecukupan jangan sampai salah tanggapan atau perkiraannya itu salah, sehingga dia ingin juga menjadi seseorang atau ingin juga menjadi orang kaya, namun rela melakukan segala hal cara untuk mencapai yang namanya orang kaya meskipun jalannya itu tidak baik. Karena kalau saya punya prinsip, lebih baik menjadi orang miskin tetapi bisa menghargai antara sesama. Itu saya punya prinsip. Jadi saya ingin berbicara tentang masalah orang kaya. Tidak semua orang kaya seperti itu. Tetapi yang saya alami kebanyakan yang seperti yang saya alami, yaitu pernah saya bekerja di salah seorang rumah orang kaya. Ini bukan hanya satu kali, sering kali. Tetapi ini yang paling parah yang saya tempati bekerja. Dia memberikan saya sesuatu pemberian, yaitu berupa kopi yang berbungkus, taruhlah istilahnya kopi Torabika, yang berbungkus, kemudian dia lemparkan kepada saya dan kepada bawahan saya. Karena saya kepala tukang, maka saya mempunyai bawahan, maka dilemparkan satu persatu. Maka saya mengatakan kepada bawahan saya, jangan ambil, biarkan saya yang belikan. Karena harga diri kita itu diinjak-injak, kita tidak dianggap, kita ini bukan seperti manusia. Maka dari itu saya berpesan kepada saudaraku-saudariku, ketika memiliki harta yang banyak, gunakanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah, kemudian berakhlaklah yang baik dan jangan sekali-kali sombong, karena harta adalah titipan. Suatu saat nanti yang namanya harta pasti kita akan tinggalkan. Dan ketika kita menjadi seorang kaya kemudian digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh pahala yang banyak. Maka
kita juga akan merasakan yang namanya ketenangan dan ketenteraman apabila kita menggunakan kekayaan kita kepada tempatnya. Kemudian yang paling utama adalah akhlak. Ini khusus kepada orang kaya. Jangan pernah menganggap rendah orang di bawah atau orang miskin, karena tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Siapa yang mau mengakui orang kaya kalau tidak ada orang miskin? Begitupun dengan orang miskin. Harus saling menghargai kepada orang kaya, karena tidak ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Jadi kita harus saling menghargai antara sesama, tidak boleh saling merendahkan. Jadi seperti itu. Kemudian pengalaman yang kedua, sebagian banyak orang kaya yang berpikir seperti itu atau melakukan hal itu, yaitu perhitungan. Jadi kita ini kodong sebagai tukang bangunan, kita juga ingin mencari yang namanya keuntungan. Jadi saya sering mengalami ketika dia menawarkan sesuatu, misalnya pekerja harian 150.000 per hari, maka dia menawarkan dengan harga yang di bawah standar. Misalnya 150.000 gaji tukang, maka dia tawar 100.000 kah ataukah 130.000. Ini saya terkadang berpikir kenapa harus seperti demikian. Tetapi kalau misalnya ada pemborong, orang kaya yang pemborongnya, kemudian dia, kalau pemborong kaya ini, dia berikan harga yang lebih tinggi daripada harga kalau orang miskin yang meminta. Kalau orang miskin dimintaki lebih rendah, tapi kalau orang kaya lebih dari 150 per hari dikasih. Jadi saya berpikir, begitu rendahkah orang miskin di hadapan orang kaya sehingga selalu dianggap rendah seperti itu. Jadi saya berpesan kepada saudaraku yang memiliki harta yang banyak, gunakanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersifat kasih sayanglah antara sesama, kemudian jangan memandang rendah orang-orang yang berkelas di bawah, karena di mata Allah kita itu semua sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Jadi kepada saudara-saudara yang berkehidupan sederhana, syukurilah dan lebih giatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sedikit, ketika kita pandai bersyukur, maka itu kita akan bisa merasakan ketenangan. Begitupun dengan orang kaya, ketika kita merasa bersyukur dan berakhlak yang baik, maka kita akan merasakan ketenangan. Tetapi apabila kita tidak bersyukur dengan harta yang kita miliki, maka kesombongan itu akan slim bertambah dan kita tidak bisa berakhlak baik apabila kita tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan kepada saudaraku yang berkehidupan lebih atau sebagai orang kaya. Lakukanlah yang seharusnya dilakukan menjadi seorang kaya sehingga kita bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.